Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan sidang kasus kematian Mirna Salihin. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Bita 1, Tezar Aditya dan juru kamera Manay Sobirin serta Jen Anwar. Ya Tezar, setelah sidang berlangsung beberapa waktu lamanya, apakah sudah terungkap bukti yang meyakinkan di persidangan bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna Salihin? Hari ini digelar persidangan ke-13, namun hingga saat ini belum ada fakta ataupun saksi yang secara meyakinkan dan secara gamblang dan signifikan tentunya membuktikan bahwa Jessica adalah pihak yang memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna. Memang hal ini juga terungkap bahwa hari ini merupakan pemeriksaan saksi ahli di persidangan, yakni Dr. Natalia Widiasti Raharyanti, yang juga sama tidak ada fakta-fakta persidangan yang secara signifikan dan secara gamblang meyakinkan bahwa Jessica adalah pihak yang memasukkan kopi tersebut sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna sehingga kemudian menyebabkan kematian. Dan memang ada beberapa fakta persidangan yang kami catat di sini dan yang menjadi menarik adalah bahwa dari pemeriksaan psikiater atau secara psikologis ini tidak ada kecenderungan gangguan jiwa pada Jessica, meskipun memang dalam catatan psikiater ini ditemukan kecenderungan agresif ketika Jessica ada dalam kondisi tertekan. Memang kecenderungan agresif ini bisa mengarah kepada kekerasan pada diri sendiri atau orang lain, namun ini dalam batas kondisi yang normal. Demikian juga ini kognitif dari Jessica juga terlihat baik karena Jessica dalam pemeriksaan psikologisnya yang dilakukan di tim rumah sakit Cipto Mangunkusumo beberapa waktu lalu sebelum persidangan ini dimulai, ia juga menjawab dengan sadar dan juga normatif karena sadar bahwa Jessica adalah tersangka pada saat itu, sehingga ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh psikiater secara normatif begitu. Namun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini adalah inkonsistensi yang dijawab oleh Jessica dari berbagai keterangan baik pihak polisi maupun pihak psikologi. Ada beberapa inkonsistensi yang saya catat sini. Yang pertama adalah saat Mirna pingsan, dari keterangan kepada psikiater, Mirna mengatakan bahwa ia membantu Jessica, maksud kami menyatakan bahwa ia membantu Mirna memberikan pertolongan pertama. Namun dari rekaman CCTV ini Jessica terlihat tenang pada saat itu dan tidak ada kecenderungan tidak membantu. Dan inkonsistensi yang kedua adalah Jessica bilang tidak datang ke rumah duka pada saat Mirna disemayamkan. Pada saat itu adalah akibat dari asma yang dideritanya. Namun dari pengakuan di hari lain pada saat pemeriksaan psikologis, Jessica mengatakan bahwa asmanya sudah tidak kambuh dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga adalah inkonsistensi yang dikatakan oleh Jessica adalah Jessica tidak pernah mendapatkan WhatsApp dari Hani setelah kejadian tersebut. Namun dari keterangan lain ini dinyatakan bahwa Hani pernah mengirimkan beberapa WhatsApp kepada Jessica, namun tidak pernah dibalas oleh Jessica. Dan memang dari keterangan saksi ahli juga menyatakan bahwa apa kemudian yang menyebabkan inkonsistensi. Dan psikiater ini menjawab bahwa upaya ini adalah sebuah upaya mental untuk menyembunyikan sesuatu. Begitu, Ira. Ya, Tezar, lalu apa pendapat dari tim kuasa hukum sampai saat ini terkait persidangan kliennya? Kita ketahui Anda tadi menyebutkan adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh Jessica dan juga ada ditolaknya dua saksi ahli. Tezar. Ya, benar sekali, Ira. Meskipun memang ada ditolak dua saksi ahli yang merupakan sebenarnya dua saksi ahli ini merupakan sama-sama satu tim dalam pemeriksaan Jessica pada saat sebelumnya. Namun ini tidak mengganggu jalannya persidangan dan juga memang kuasa hukum dari Jessica Oto Hasibuan memang menyambut baik keterangan dari saksi ahli Natalia Widiasti yang menyatakan keterangan-keterangan yang tadi saya sampaikan. Dan memang Oto Hasibuan juga menyatakan bahwa ini secara clear dan juga gamblang tidak ada signifikan membuktikan bahwa Jessica
adalah pihak yang memasukkan ke dalam sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna. Ini juga terlihat bahwa tidak ada masalah hubungan antara Jessica dan juga Mirna. Begitupun tidak ada bukti yang secara kuat menyatakan bahwa ada kebencian yang disimpan oleh Jessica kepada Mirna. Sehingga kemudian menurut Oto Hasibuan bahwa anggapan dan juga motif pembunuhan ini akibat kebencian dari Jessica kepada Mirna ini sudah tidak terbukti sama sekali dalam pemeriksaan saksi ahli psikiater forensik hari ini. Dan juga Oto juga menyatakan bahwa meskipun memang ada catatan kepolisian di Australia terkait dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan Jessica selama di Australia, namun sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus Mirna ini menurut dari Oto Hasibuan. Dan memang yang kami tangkap juga dari persidangan tadi memang kebanyakan adalah kasus-kasus yang dilaporkan oleh Patrick, ini merupakan mantan kekasih dari Jessica. Jadi Ira, hingga saat ini memang masih belum ada, intinya adalah masih belum ada fakta yang signifikan menjelaskan bahwa Jessica adalah pihak yang memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna sehingga kemudian menyebabkan kematian. Dan Ira, memang hingga saat ini juga sidang masih terus berlangsung dan saat ini sedang diskors. Nanti akan dimulai lagi sekitar pukul 18.30 dengan menampilkan saksi baru, yakni adalah ahli dari toksinologi, ini Imade Gelgel, yang nanti akan ditampilkan yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Ira. Ya, baik. Terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian reporter Berita 1 Tezar Aditya dan juru kamera Manai Sobirin serta Jen Anwar melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang, hari ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli psikiatrik forensik dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kita bergabung bersama rekan kami, Marcelina Gita, akan memberikan informasi selengkapnya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apa saja kesaksian yang disampaikan oleh ahli dalam sidang hari ini? Ya, ada beberapa kesaksian yang menarik yang sudah disampaikan oleh ahli psikiatrik forensik yakni Dr. Natalia Widiasi. Dalam proses yang disampaikan oleh Dr. Natalia ini menyatakan ia khususnya meneliti terkait dengan kejiwaan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan tadi disampaikan bahwa pada saat ia melakukan tes kepada Jessica Kumala Wongso ini tidak ada tanda-tanda jika terdakwa Jessica Kumala Wongso ini mengalami gangguan kejiwaan. Ada beberapa teknik dan juga proses yang ia lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Jessica ini mengalami gangguan kejiwaan, yakni dengan melakukan teknik wawancara terstruktur, sehingga dari Dr. Natalia ini ia melakukan wawancara mulai dari apa sebenarnya yang difikirkan dan juga yang dirasakan dengan melakukan observasi dan juga pemeriksaan secara klinis. Dan dari keterangan-keterangan yang ia dapatkan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso kemudian dicocokkan oleh ahli psikiatri forensik ini dengan data-data dari penyidik seperti mulai dari berita acara pemeriksaan, kemudian juga barang bukti seperti dari rekaman CCTV dan juga dari hasil WhatsApp. Dan ternyata pada saat dilakukan serangkaian pemeriksaan ini tidak ada gangguan kejiwaan, dan dinyatakan tadi menurut saksi ahli bahwa tipe kepribadian dari Jessica Kumala Wongso ini termasuk normal, tidak melihat ada gangguan kepribadian. Namun hanya saja jika Jessica Kumala Wongso ini mengalami situasi-situasi tekanan dan tidak ada dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya, barulah ini ada emosi atau luapan emosi yang bisa diperlihatkan oleh Jessica Kumala Wongso. Namun dari 5 kali pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli psikiatrik forensik mulai dari tanggal 11 Februari hingga tanggal 16 Februari 2016, dari 5 kali pemeriksaan tersebut hanya 3 kali saja Jessica meluapkan emosinya. Namun meluapkan emosinya ini dalam hal pada saat Jessica Kumala Wongso akan kembali masuk ke dalam ruang tahanan ataupun juga pada saat melakukan tes matematika, ini adalah sesuatu hal yang memang dalam luar kapasitas Jessica, sehingga baru ia menimbulkan adanya luapan emosi. Tidak hanya itu, bahkan tadi dinyatakan oleh saksi ahli ternyata ada inkonsistensi data antara data yang diperoleh dari pihak jaksa penuntut umum dengan keterangan dari Jessica Kumala Wongso. Salah satunya adalah pada saat ditanyakan apakah sebenarnya Jessica ini mengonsumsi obat-obatan, karena pada saat dari BAP
JPU menyatakan bahwa ada mengonsumsi obat-obatan, namun ternyata dinyatakan Jessica ini tidak melakukan atau tidak menggunakan obat-obatan. Ini adalah salah satu inkonsistensi data yang diperoleh dari saksi ahli psikiatrik forensik. Kemudian juga tadi dinyatakan bahwa ini Jessica tidak pernah mengalami masalah psikologis dan juga tidak pernah masuk rumah sakit. Ini menurut keterangan Jessica, dan ini juga merupakan salah satu inkonsistensi data lagi yang diperoleh antara keterangan dari Jessica maupun juga jaksa penuntut umum. Namun tadi disampaikan bahwa dalam melakukan proses tes kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso, ini tentu tidaklah merupakan keterangan yang objektif saja, karena menurut dari saksi ahli ia menggunakan teknik lainnya untuk memastikan bahwa yang dilakukan oleh saksi ahli ini adalah keterangan-keterangan yang benar dengan melakukan serangkaian pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, dan dinyatakan kembali bahwa tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan. Namun pada saat ia melakukan pemeriksaan juga kepada saksi lainnya, karena tidak hanya Jessica saja yang diperiksa waktu itu, saksi lain seperti Rangga yang merupakan barista dari Cafe Olivier, kemudian satu lagi adalah Agus yang merupakan server di Cafe Olivier. Ternyata ini ada inkonsistensi data, hanya pada saat memberikan atau melakukan pemeriksaan kepada Jessica Kumala Wongso barulah ini ada inkonsistensi data yang diperoleh dari saksi ahli psikiatrik forensik. Tentunya sampai saat ini ahli psikiatrik forensik ini masih terus memberikan keterangan-keterangan kesaksian. Hakim masih terus menggali lagi sebenarnya kondisi kejiwaan dari Jessica ini apa. Karena kalau kita melihat dari sidang sebelumnya, pada saat sidang dengan menghadirkan saksi ahli psikologis menyatakan bahwa ada gerak-gerik Jessica yang tidak lazim. Namun tadi ia sampaikan sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh Jessica ini masih dalam hal yang sewajarnya. Ini begitu menarik sekali karena ada perbedaan pendapat yang disampaikan dalam persidangan kali ini. Namun kita masih belum mendengar apakah jaksa penuntut umum ini sudah memberikan pertanyaan lebih lanjut lagi, dan kuasa hukum juga belum bisa memberikan pertanyaan lebih lanjut kepada saksi ahli psikiatrik forensik. Kita masih akan terus menantikan seperti apa jalannya persidangan. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda. Inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus pembunuhan menggunakan racun sianida oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso kepada Iwayan Mirna Salihin. Marcelina Gita akan memberikan informasi selengkapnya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apakah sidang sudah dimulai dan siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kali ini? Baru saja sidang perkara terdakwa Jessica Kumala Wongso dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada satu saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut dalam sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Saksi ahli ini adalah saksi ahli psikiatrik forensik bernama Dr. Natalia Widiasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang juga sempat melakukan tes psikiatrik forensik kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Namun tadi pada saat persidangan dimulai sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan jaksa penuntut umum dan juga dengan hakim. Mengapa? Karena sebelumnya jaksa penuntut umum ini ingin menghadirkan 3 saksi ahli sekaligus, yakni saksi ahli psikiatrik forensik. Karena pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso ada tim ahli psikiatrik forensik dan terdiri dari 3 orang. Namun dalam berita acara pemeriksaan hanya tertulis 1 dokter psikiatrik forensik saja. Sehingga tadi hakim memutuskan bahwa dalam persidangan yang hanya dimintai keterangannya adalah 1 saksi saja yang berada di berita acara pemeriksaan, yakni Dr. Natalia Widiasi. Dan kapasitas dari Dr. Natalia Widiasi ini ternyata tidak hanya melakukan psikiatrik forensik saja terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso, namun juga memeriksakan psikiatrik forensik terhadap 2 saksi lainnya yang sempat hadir juga dalam persidangan, yakni saksi Rangga yang merupakan barista atau pembuat kopi di Cafe Olivier, dan satu lagi adalah Agus yang merupakan
pelayan atau server di Cafe Olivier. Dan tentunya ada beberapa hal yang dilakukan, tadi baru saja disampaikan oleh Dr. Natalia terkait dengan apa saja yang ia lakukan terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam pemeriksaannya ia melakukan beberapa wawancara terstruktur mulai dari apa yang dirasakan oleh Jessica Kumala Wongso, kemudian apa yang dilakukan olehnya dan bagaimana emosinya. Karena menurut Dr. Natalia bahwa emosi seseorang ini dinilai dari apa yang difikirkan dan juga dirasakan. Sehingga kita masih akan menantikan apa saja nanti keterangan yang diberikan oleh Dr. Natalia karena baru saja saat ini dimulai dan belum memberikan keterangan lebih lanjut lagi terkait apa saja hasil yang sudah diperoleh. Kita masih akan menantikan bagaimana fakta-fakta persidangan lebih lanjut. Maria. Baik, kita juga akan tunggu informasi Anda selanjutnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Marsyalina Gita. Terima kasih.